Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel FGH Kreatif. Kali ini saya akan memberikan tutorial vektor pet yang seperti kalian request, dimulai dari area T sampai area pembuluhan dan sampai finishingnya juga. Nah, buat kalian yang masih penasaran, silahkan tonton tutorial ini sampai selesai, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan seperti biasa, sebelum ke videonya kita akan putar intronya. Oke, langkah pertama ya seperti biasa ya, kalian import dulu fotonya. Ya, setelah kalian import fotonya, kalian bisa sesuaikan seperti yang kalian butuhkan. Misalkan kalau kalian butuh untuk dari area pinggir, atau kalian sesuaikan saja seperti yang kalian butuhkan. Nah, yang pertama kali kalian gambar adalah yang pertama hidungnya. Kemudian setelah hidungnya selesai, kalian itu untuk hidung kasih warna dasar, kemudian kasih lightingnya, karena kebanyakan kalau untuk warna hidungnya itu warna hitam atau warna-warna gelap ya, jadi kalian tinggal kasih warna dasar yang gelap, kemudian kasih lighting 2 atau 3 warna aja. Setelah lightingnya selesai, kalian bisa langsung ke bagian matanya. Untuk bagian mata seperti biasa dikasih saja membentuk bulatan mata. Kemudian ini sedikit improve ya, jadi buat kalian yang belum terbiasa membuat vektor pet, jadi biasakan untuk mata itu selalu improve. Misalkan kalau warna petnya itu, warna matanya itu tidak kelihatan, kalian improve saja. Misalkan kebanyakan kalau untuk mata si dog ini ya warnanya coklat atau goldy, jadi nggak terlalu coklat, nggak terlalu terang juga ya, sedang-sedang saja. Setelah area atas selesai, kalian bisa langsung ke pembuluhan. Nah, untuk pembuluhan ini seperti biasa saya menggunakan lazy tools dengan ukuran yang elastisitasnya dengan elastisitas 1. Kemudian kalian bisa menggunakan dengan apa itu namanya, display outline-nya diaktifkan ya, supaya lebih terlihat dari setiap pembuluhannya. Nah, kalau untuk display outlines itu sesuai kebiasaan kalian saja. Kalau kalian biasa tidak mengaktifkan display outlines-nya, kalian bisa langsung diarsir saja. Tapi supaya lebih kelihatan alur bulunya, kalian bisa mengaktifkan yang namanya display outlines. Dan juga kalau untuk masalah elastisitas, itu elastisitas biasanya saya aktif, dan untuk yang satunya lagi ya biasanya saya menggunakan angka 1, dan itu seperti yang biasa dilakukan ya. Jadi kalau untuk kalian yang masih pemula atau yang baru pertama kali bikin pet, kalian bisa menggunakan ukuran 30. Jadi itu yang biasa dilakukan untuk vektor pet. Dan kalau kalian bisa membuat vektor face juga, bisa menggunakan lazy tools dengan yang tadi saya katakan. Nah, kalau untuk pembuluhan ya seperti biasa saja. Jadi untuk setiap area pembuluhan kalian tinggal arsir saja. Dan untuk kalau yang anjing yang berbulu semi panjang, atau bisa dibilang ini lebih ke anjing yang bulpan ya, yang berbulu panjang, jadi kalian bisa arsir saja. Dan kebetulan untuk area mata ini tidak tertutup oleh bulu, atau ada yang tertutup tapi cuma sebagian kecil. Jadi ya sebagian kecil itu kalian bisa hiraukan saja lah. Jadi kalian bisa langsung lanjut untuk ke bagian bulunya saja. Dan kalau saya membuat vektor pet itu biasanya saya diselesaikan dulu di bagian mulut. Nah, untuk di bagian mulut kalian bisa lihat saja arsirannya seperti apa, dan mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara arsirnya, bagaimana cara membuatnya, dan ya seperti itulah. Dan kalau untuk vektor yang lainnya kalian bisa langsung request saja. Misalkan kalau kalian mau, bang bikin vektor pet, vektor face dong, vektor wajah bang, bikin vektor mobil dong, oh silahkan saja. Dan kemudian yang kemarin ada yang meminta vektor gorila, dan sepertinya saya akan upload di besok siangnya, karena vektor gorila ya pertama kali juga saya membuatnya. Dan juga kalau untuk yang seperti monkey atau ayam itu pernah, tapi kalau monkey, ular dan lain-lain saya belum pernah.
Tapi ya boleh dicoba supaya kalian bisa tahu ilmunya juga, tahu cara membuatnya juga, jadi tidak monoton di vector pet aja. Dan untuk kedepannya insya Allah saya akan membuat beberapa hewan yang akan digambar, misalkan kayak kura-kura, ular, terus kadal dan lain-lain. Ya saya juga bisa semua, pernah semua. Kalau ikan kan pernah di tutorial-tutorial yang sebelumnya, tapi kalau kalian masih penasaran ya mungkin saya akan bikin, tapi karena sudah membuatnya, jadi saya akan membuat hewan yang belum pernah saya gambar dulu. Kalau gajah udah, gajah yang udah itu gajah, burung. Kemudian kucing lah udah biasa, kalau anjing juga udah biasa ya. Jadi banyaklah jenis-jenis hewan yang belum saya gambar. Jadi buat kalian yang mau request silahkan request saja, mau vektor apapun itu. Dan untuk desain rumah juga bisa, karena saya pernah menggunakan yang namanya Home 3D yang dikasih tahu oleh cewek saya ya. Jadi aplikasi Home 3D itu saya dikasih tahu cara membuatnya dan langsung paham cara membuatnya. Ya terima kasih buat cewek saya. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan cewek saya yang mana, nantilah setelah 1 juta subscriber saya akan kasih tahu ya. Nah kalau untuk pembuatan vektor pet, nah jadi kalau vektor pet ini lebih dominan ke arsirannya saja. Untuk area T dan lain-lain ya mungkin cuma gitu-gitu aja, menggunakan pen tools, atau kalau enggak menggunakan pen tools kalian bisa menggunakan yang namanya lazy juga. Nah kalau untuk pembuatan area T, untuk lazy-nya biasanya saya diatur di radius 50-an. Jadi kalian atur radius 50-an, elastis on. Kemudian kalian bisa arah-arahkan saja seperti yang tadi saya dibikin di area mata, itu menggunakan full lazy untuk di area mata. Kalau untuk hidung, karena saya orangnya suka yang rapi-rapi, meskipun kalau untuk bagian hidung itu tidak terlalu diperhatikan oleh si klien, tapi karena kebiasaan ya, jadi saya biasa membuat yang rapi-rapi gitulah. Nah kalau untuk vektor yang lainnya mungkin bisa lebih menggunakan yang namanya pen tools, misalkan kayak vektor mobil, vektor rumah, itu lebih menggunakan full pen tools. Karena kalau menggunakan lazy untuk objek yang berbentuk itu ya kurang apa ya, kurang mantap lah. Jadi untuk hasilnya juga kurang sesuai ekspektasi, karena misalkan rumah udah tahu lurus, kemudian kalian menggunakan yang namanya lazy tools kelihatan bengkok-bengkok gitu, jadi tidak sesuai lah. Kalau untuk vektor pet ya, kembali lagi untuk vektor pet itu yang paling diperhatikan adalah arsirannya. Kalau arsirannya gede-gede itu seperti apa ya, nggak benar-benar rapi, nggak mulus, jadi bulunya itu sedikit aneh. Dan kalau arsirannya gede-gede juga itu ya bermasalah juga. Nah kemudian di sini untuk vektor pet yang misalkan ada hoodie-nya, atau ada yang namanya harness atau collar, atau kalau bahasa Indonesia itu ya yang pertama kayak buat tahan si anjing ya, harnessnya. Kalau kalian belum tahu, searching saja di Google harness namanya. Kalau untuk collar atau kalungnya itu bisa kalian gambar belakangan. Kalau untuk anjing yang berbulu panjang, kalau anjing yang berbulu pendek kalian bisa langsung menggambar collarnya atau aksesoris yang lainnya. Dan juga kalau untuk vektor yang aksesorisnya misalkan yang berbulu panjang, itu kalian bisa arsir dulu untuk di bagian bulunya seperti yang saya gambarkan ini nih. Jadi kalau kalian masih penasaran gimana sih menggunakan atau menggambar yang ada collarnya, ya kalian bisa langsung di pertengahan video di menit 15-an kalian bisa langsung jam ke sana dan kalian lihat saja bagaimana cara saya membuat vektor yang ada arsiran, yang ada aksesorisnya. Dan kalau untuk arsiran ya
seperti biasa. Tapi kalau untuk aksesoris, kalian kalau mau ambil cepat, kalian bisa menggunakan yang namanya lazy tools. Kalau kalian mau ambil rapih, kalian bisa menggunakan yang namanya pen tools. Kalau untuk warna ya tidak bisa dikasih yang namanya palette, karena kalau untuk warna setiap baju atau setiap aksesoris itu tidak ada paletnya, karena setiap aksesoris kan itu ada yang beda-beda. Jadi tidak semua bisa dikasih palet kecuali vektor wajah. Kalau vektor wajah itu ya yang kemarin bisa kalian DM saja untuk paletnya, karena kalau update di Google, bukan di Google, di YouTube itu agak sedikit sulit karena saya tidak ada yang akun yang bisa di share ke YouTube ya. Mungkin kalian tinggal DM saja, atau kalian bisa scroll di Instagram saya akan bagikan beberapa palet untuk pembuatan vektor. Nah, kembali lagi ke vektor pad. Nah, kalau vektor pad itu biasanya saya menggambar yang di finishing itu di bagian pokoknya setengah-setengah dulu. Misalkan saya menggambarnya area kiri semua, kemudian bisa yang namanya tools, flip tools. Jadi kalian bisa menggunakan flip tools untuk membalikkan si objek itu. Jadi misalkan kalian enaknya arsiran ke arah kiri, kalian arsir ke arah kiri. Misalkan bereskan dulu di bagian kiri sampai kupingnya, sampai pokoknya area wajah itu harus semua, dari moncong, mata, jidat, dan lain-lain. Dan kalau untuk area jidat itu biasanya saya menggunakan kanan dan ke kiri, tapi yang di finishing itu ya seperti yang saya bilang. Jadi kan kalau saya enaknya itu arsir ke arah kiri, jadi beresin dulu di bagian kiri, kemudian gunakan flip tools dan kalian arsir juga. Karena kalau udah di flip kan yang tadinya bagian kanan, kalau udah di flip jadi ke bagian kiri atau jadi kebalik. Yang di flip itu kan dibalik ya. Jadi ada di Infinite Design itu kelebihannya ada yang namanya flip tools, jadi lebih enak dan juga gampang. Kalau misalkan kalian tidak bisa arsir kanan kiri ya bisa menggunakan yang namanya flip tools. Nah, kemudian kalau setelah wajahnya misalkan selesai dan kalian tinggal finishing bagian yang simple, kuping ya. Kalau kuping kan tidak terlalu diperhatikan, tapi di situ kadang-kadang banyak revisian, karena misalkan foto objeknya itu kupingnya gak kelihatan sebelah atau yang sedikit berbeda lah bentuknya. Si klien itu biasanya meminta, bisakah Anda membuat si kupingnya itu sama kanan dan kiri? Ya, kalian gampang saja, tinggal kalian menggunakan duplicate tools. Kalau kalian belum tahu cara menduplicate di bagian objek itu, nanti saya kasih tahu di next tutorial. Tapi ya seperti yang biasa saya gambar aja. Jadi kalian tinggal gampang lah. Misalkan kalian pilih di area kuping, kemudian salin paste, dan kemudian kalian tinggal select all yang sudah dipaste itu dari kupingnya, dan kalian bisa menggunakan yang namanya flip juga, bukan tools flip tapi itu di tools pilih, kemudian kalian bisa yang namanya ubah bentuk dan kalian bisa di flip. Jadi yang ya pokoknya nantilah di next tutorial saya akan kasih beberapa tips ya, misalkan dari kuping yang tadi, kemudian dan banyak lagi lah. Nah, kalau kalian misalkan nih udah di bagian wajah si anjing tersebut, kalian bisa langsung ke bagian badan. Kalau untuk bagian badan ya gampang-gampang saja, tinggal kalian ikutin saja arsirannya yang sudah terlihat. Apalagi kalau anjingnya yang si objeknya itu kualitas fotonya itu HD ya gampang banget lah. Tapi kadang malas banget juga, karena kalau terlalu jelas itu berasa pengen menggambarnya detail aja gitu. Nah, dan di sini kuncinya kalau untuk vektor pad itu yaitu, kalau untuk vektor pad ya bereskan dulu di bagian kepala, karena bagian kepala itu poin pentingnya untuk vektor pad. Kalau untuk bagian badan ya biasa saja, kalian tinggal
ikut aja alurnya, tidak perlu mirip-mirip banget, yang penting sesuai lah. Jadi di sini diartikan kalau tidak perlu mirip-mirip banget itu ya tidak perlu dibikin detail, yang penting alur bulunya mirip dengan si foto. Nah, seperti yang saya gambar ini tidak terlalu detail karena ini stylenya medium, tapi diusahakan searah saja sejalur. Misalkan kalau ada bulu yang meleot ke kanan atau ke kiri tidak rapi banget ya, kalian ikutin saja, yang penting hasilnya mirip-mirip gitu. Nah, dan di sini untuk bagian aksesorisnya saya gambar belakangan. Karena apa? Karena seperti tadi yang saya bilang ya, kalau untuk anjing yang berbulu panjang kemudian ada aksesorisnya, itu aksesorisnya belakangan. Nah, dan untungnya kalau untuk ini nih ya, jadi pas objek ini, jadi si bajunya itu atau si clothesnya itu yang di bagian pet itu warnanya gelap, jadi semakin gampang saja untuk digambar. Dan kalau untuk arsiran di bagian bulu ya seperti itu saja, seperti di bagian wajah aja, kalian ikut aja alurnya seperti yang sudah tersedia atau yang sudah kalian kerjakan. Arsir tinggal arsir sampai beres. Cuma seperti itu saja. Dan Mas, gimana ini kalau misalkan ada collar? Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau untuk collar yang tertutup sama seperti tahap yang ini nih. Jadi kalian gambar dulu di bagian bulu atau arsir dulu di bagian bulunya, kemudian untuk clothesnya atau untuk aksesorisnya bisa belakangan. Nah, jadi ya seperti itu saja. Nah, kalau kalian masih ada yang penasaran nih, Bang, kalau menggambar aksesorisnya dulu gimana? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau untuk aksesorisnya terlebih dahulu kalian akan kerja mungkin ada 2 kali ya, lebih dari itu. Jadi sedikit menambah waktu pengerjaan, karena kalau arsiran aksesorisnya itu, kalau aksesorisnya itu misalkan kayak cuma kalung ya, kalian terus bikin kalungnya dulu, itu nanti ada yang namanya apa ya, oper-oper layar. Karena misalkan bikin kalung tapi kalungnya ada yang ketutup oleh bulu, nah di situ PR-nya. Jadi kalian itu akan ribet. Misalkan sudah di combine semua dari setiap layar, kalian combine semua, kemudian ada yang sedikit aneh misalkan karena kalungnya itu ketutup bulu, kalian arsir kembali itu di bagian yang sudah kalian arsir. Makanya biasanya saya supaya tidak beberapa kali kerja, jadi saya arsir dulu misalkan sampai bagian yang ketutup seperti ini nih. Misalkan ini kan bajunya ada yang ketutup oleh bulu ya, jadi ya bulunya terlebih dahulu, kemudian baru aksesorisnya, baru bajunya dulu, baju baru untuk finishing di bagian bajunya. Karena saya itu agak malas kalau beberapa kali misalkan balik lagi arsir kembali di bagian yang sudah selesai ya, agak sedikit PR banget ya gitu. Jadi buat kalian ya, kalau untuk masalah arsiran sesuai nyamannya aja. Dan kalau untuk masalah aksesoris ya mungkin kayak sedikit kasih tips ya, jadi hanya seperti itu saja kalau untuk bagian arsiran. Dan ini sudah termasuk finishing, jadi ya seperti tadi yang sudah dibilang, kalau untuk di bagian baju atau di bagian aksesoris kalian bisa belakangan. Nah, ini misalkan. Dan kalau kalian nggak enak di bagian kiri, kalian bisa menggunakan flip tool seperti yang tadi saya lakukan. Dan ini untuk aksesoris ya seperti ini. Jadi untuk aksesoris kalian simpan di layar bawahnya. Dan ini untuk gambar-gambarnya ya kalian bisa menggunakan lazy tools atau bisa menggunakan yang lainnya juga. Ya tergantung selera kalian. Kalau mau rapi ya seperti tadi saya bilang bisa menggunakan yang namanya pen tools. Kalau mau ambil cepat ya bisa menggunakan yang namanya lazy tools. Itu pun kalau kalian menggunakan lazy, kalau kalian sudah mahir sekali. Dan demikian tutorial yang dapat saya berikan kepada kalian. Dan kalau untuk tutorial lebih lanjut kalian bisa klik komen di bawah dan request apa yang next tutorial akan saya gambar. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan
buat next tutorial kita akan upload vektor yang lainnya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, share, dan like video ini.